Halo semeton, ketemu lagi dengan saya Ditya Putra Londir di channel kita, channel pecinta bonsai. Oke teman-teman, sesuai requestan dari salah satu teman kita, semeton bonsai, kali ini kita akan melakukan proses wiring ya, wiring atau pengawatan bahan bonsai beringin Benjamin ya teman-teman. Kondisi pohonnya seperti ini, dan ini saya dapat di salah satu teman, katanya diprogram di batu biasa seperti ini, dari sebesar rokok ya, dan umurnya kurang lebih udah diperkirakan 5 tahunan lah teman-teman. 5 tahun memang di pot seperti ini, kemudian dari program sebesar rokok. Jadi 5 tahun sebesar ini saya kira ya untuk beringin ya lambat, karena memang terkendala di program di pot seperti ini ya, nggak diliarin. Kalau ini liar mungkin akan lebih besar lagi, mungkin berkali-kali lipat ya, tapi nggak apa-apa. Kali ini kondisinya seperti ini, pohonnya tinggi, dan kita akan cari dulu gimana gaya dan juga pengawatan yang menarik, yang pas menurut saya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja eksekusi. Oke, kita lanjut ke proses pruning ya teman-teman, atau pemangkasan daun. Jadi karena bonsai ini belum pernah saya sentuh sekalipun ya, artinya dalam artian belum pernah saya kawat sendiri ataupun pruning ataupun ganti media ataupun ganti pot juga belum. Jadi kali ini pertama-tama kita lakukan proses seperti biasa lah, pemangkasan daun, yang mana tujuannya biar kita nanti gampang lihat perantingan yang mana yang akan kita pakai, kemudian mana yang akan kita buang ya teman-teman. Dan juga kita akan biar mudah lah melakukan pengawatan teman-teman. Karena kalau memang pohonnya seperti ini berdaun, kemudian kita kawat ya, kemungkinan ada daun yang kena kawat atau gimana juga kedepannya nanti kelihatan jelek ya. Lebih baik kita pangkas, biarin nanti kita biar tumbuh daun-daun muda ya teman-teman, atau tunas-tunas baru lah, dengan harapan sih perantingannya bisa lebih rapat ya teman-teman. Oke, jadi sebelumnya 2 hari belakangan ini saya nggak sempat upload video teman-teman, jadi mohon maaf. Jadi baru sempat buat video sekarang karena kemarin ada sedikit halangan ya, atau proyek di rumah lah, mindahin serut taman, jadi nggak sempet buat konten YouTube ya. Jadi buat teman-teman di sekitar saya yang mengikuti sosial media saya pasti tahulah gimana aktivitas saya kemarin ya teman-teman. Jadi untuk pemindahan kemarin serut taman nggak saya dokumentasikan karena memang satu keterbatasan tenaga, jadi saya juga harus ikut membantu proses mulai dongkel, pemindahan sampai dengan di rumah ya, penataan di rumah kayak gitu teman-teman. Oke, jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kita sedikit lambat sharing-sharingnya, sedikit ya lambat lah karena 2 hari udah nggak pernah upload video ya, jadi mohon maaf. Dan kedepannya mungkin akan diusahakan setiap hari mungkin. Jadi nyari-nyari bahan-bahan dulu ya teman-teman. Oke, setelah proses pemangkasan daun atau pruning ya teman-teman, kondisi perantingannya seperti ini. Nah ini ya, artinya masih semraut, masih belum cukup enak untuk dipandang kalau saya sendiri ya. Artinya itulah sudut pandang kenapa saya katakan belum pas, karena barang udah jadi milik saya dan saya nggak sreg dengan bentuknya. Jadi kita akan sedikit lakukan perubahan ya, mulai dari pengawatan keseluruhan percabangan dan juga ranting, dan juga nanti kita akan ganti potnya teman-teman, karena pohonnya sangat berat, karena potnya itu bener-bener berat ya. Jadi nanti kita akan ganti pakai pot yang lebih ringan, yang lebih halus, yang lebih enak lah. Kita nanti pakai pot segi 6 ya teman-teman. Jadi ini merupakan proses pengawatan untuk
bonsai atau bahan bonsai ya teman-teman, beringin Benjamin. Ini pertama kali karena belum pernah saya melakukan atau wiring beringin Benjamin ya, dan ini merupakan salah satu request dari teman-teman yang mungkin bisa kita jadikan referensi ke depannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya, semoga bisa menghibur juga, semoga kedepannya terus bisa memberikan tontonan yang cukup menarik dan bermanfaat ya teman-teman. Walaupun sedikit gak masalah, yang penting ada kata manfaatnya ya. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kita lakukan proses wiring seperti ini karena baru pertama kali ya kita perlakukan seperti bahan pada umumnya teman-teman. Nggak ada perlakuan khusus. Yang jelas kalau saya habis wiring suatu pohon, cukup diteduhkan 2-3 hari ya, tanpa kena sinar matahari. Setelah itu baru dicarikan sinar full ya. Itu ya. Nah, ini juga pohonnya nggak terlalu subur, kelihatan dari segi daun. Nah, di pertama tadi kan udah ditampilin daunnya nggak terlalu subur, makanya saya putuskan untuk ganti media, ganti pot, dan juga melakukan proses wiring dengan tujuan sih pohonnya bisa makin lebih subur lagi, tampilannya juga makin keren ya. Karena kemarin ini terakhir ditawar 500.000 teman-teman, belum saya lepas. Tetapi kalau udah ganti seperti ini, udah makin cantik. Nanti tunggu suburnya lagi, baru saya akan post. Ya mudah-mudahan ada temen yang mau bayar lebih dari itu ya, artinya siap kirim. Ini barangnya berat sekali. Ya kalau keluar kota pengirimannya mungkin agak kesulitan ya. Tapi nggak masalah sih, yang penting ongkir bisa nanti ditanggung pembelinya kalau berminat ya teman-teman. Kalau enggak ya nggak apa-apa, buat pajangan kita nikmati setiap hari itu ya. Oke, untuk tarikan mahkota juga saya sedikit rubah, lebih ke kanan lagi sekarang untuk mengikuti cabang yang paling bawah ya, yang mengarah ke atau menarik sebelah kanan ya teman-teman. Itu ya. Ini kita akan langsung buat inflow untuk topnya, karena memang saya hanya bisa membuat bonsai cantik-cantikan yang sekedar menginflow ya. Artinya ke kanan, kiri, depan, belakang semua ruang bisa ditutupi dengan ranting, walaupun itu kelihatan jelek dan juga ya kurang pas lah kalau dari segi aturan ya. Kalau kita berbicara aturan ya. Dan setelah dipikir-pikir memang ada sih, selain sudut pandang kita yang berbeda melihat suatu pohon, sudut pandang itu juga ada apa ya teman-teman, ada dua ya menurut saya. Sudut pandang kita dalam melihat pohon sesuai dengan aliran kita, entah itu surrealis, ekspresionis, naturalis itu. Kemudian ada juga cara pandang kita melalui aturan ya, aturan yang mungkin ada di bawah naungan organisasi PBBI ya teman-teman. Itu ya. Itu sudut pandang. Jadi sudut pandang itu muncul ketika siapa yang melihat pohon tersebut gitu teman-teman. Kalau yang melihat pohon itu memiliki aliran surrealis, maka dia akan mungkin apa ya, nggak terlalu banyak komentar atau apalah ya, karena surrealis kan apa ya, pokoknya pohon aneh lah kelihatannya, gerak-gerak aneh. Kalau seseorang dengan aliran mungkin naturalis yang lebih condong ke aturan PPBI, aturan kontes, ya pasti akan melihatnya, oh ini gerakannya kurang pas atau salah, seperti itu ya teman-teman. Itulah sudut pandang ya teman-teman, sangat luas memang teman-teman. Ini ya teman-teman, medianya udah kita bongkar, jadi medianya sangat sedikit, makanya pohon ini kelihatan nggak begitu subur ya. Tapi kita akan ganti pakai pasir malang, kokopit, dan juga dekastar. Itu ya, itu media yang saya pakai kali ini, biar satu, pohonnya juga ringan, kedua nanti kalau memang dibutuhkan pot double ya saya akan pakai pot double ya kalau lama lakunya. Itu ya teman-teman. Nah ini saya dibantu teman, kebetulan ada teman yang main ke stand dan kebetulan juga pas buat konten, jadi saya minta tolong sama teman saya ini buat bantu yang ngangkat-ngangkat sama ganti medianya lah. Lumayan tenaga gratis teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman
konten kali ini agak sedikit melakukan perubahan tampilan untuk bonsai beringin Benjamin ini, dan juga ganti pot, ganti media. Semoga kedepannya pohon ini semakin subur ya, semakin subur dan cepat laku ya teman-teman. Itu doa dari saya untuk pohon ini. Jadi buat teman-teman yang berminat dengan bahan ini bisa DM saya atau di WhatsApp ya. Nanti saya cantumin nomor WhatsApp saya di deskripsi video teman-teman. Atau buat teman-teman yang mau sharing-sharing bisalah DM atau WA saya ya, yang tertera di deskripsi video. Oke teman-teman, setelah bergelut hampir 3 jam, akhirnya konten kita selesai, dan inilah hasil sementara. Jadi lebih agak tertutup, gerakannya lebih enak menurut saya. Dari segi pandang saya ya, sudut pandang saya lebih enak lah dibandingkan tadi agak renggang-renggang. Oke, mungkin sekian konten kali ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak. Jadi jangan patah semangat, jangan cepat bosan. Mari kita belajar sabar dengan berkarya seni bonsai. Oke, sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sukses semua teman bonsai, dan sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.